Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Khairunisa dari S1 Kebidanan, Institut Medika Dr. Gigi Suherman, ingin menampilkan sebuah video tentang konseling pranikah dan prakonsepsi bagi calon pengantin. Kita simak bersama ya teman-teman. Terima kasih. Nih, gimana Bu persiapan acaranya Bu? Oh iya nih Bu, tinggal sedikit lagi nungguin untuk kesehatan ya Bu. Oh, periksa kesehatan sebelum nikah ya Bu ya? Sekarang emang diharuskan, emang Persyaratannya seperti itu ya Bu ya? Persyaratannya kayak gitu. Iya, kalau untuk sekarang emang ada persyaratan itu Bu dari KUA ya Bu ya. Untuk pemeriksaan kesehatan, itu namanya pranikah dan prakonsepsi Bu. Oh, gitu. Pemeriksaan kesehatan ibu dan calon sebelum nikah dan sebelum kehamilan itu emang banyak banget manfaatnya Bu. Emang itu penting banget ya Bu ya? Penting banget Bu untuk sekarang. Jadi kita bisa tahu Bu kesehatan ibu dan si calon ya Bu ya. Oh, iya. Ini ngomong-ngomong kemana Bu calon suaminya? Calon suami saya lagi dinas. Oh, dinas. Ya udah nanti apa yang kita konsulin sekarang nanti disampaikan aja ya Bu ke calon suaminya ya Bu. Iya. Supaya sama-sama tahu ya Bu. Iya Bu. Sekarang saya data dulu ya Bu, nama ibu, terus usia ibu ya Bu. Sekarang usia ibu berapa Bu? 23. Oh, 23 ya Bu. Sebentar ya, saya data dulu ya Bu. Namanya Eni Rohaini ya Bu. Ini mah tetangga banget nih di sini. Sama saya ya Bu, dari dulu ya. Kayak saya liatin tuh. Acaranya tinggal berapa persen lagi acaranya. Tinggal pemeriksaan doang ya Bu. Iya. Beda nih, saya data ya Bu. Nanti di sini saya mau ngejelasin sedikit ya Bu tentang pranikah itu apa, kesehatan reproduksi itu apa ya Bu ya. Ya. Oh gitu ya Bu Bidan. Iya Teh. Terus selanjutnya gimana lagi? Iya, jadi kan sesuai sama yang tadi saya sebutin ya Teh ya, pranikah. Jadi tes kesehatan pranikah itu adalah serangkaian tes yang dilakukan sebelum Teteh sama calon suami Teteh itu resmi menikah Teh. Ya, bukan sekedar tes biasa. Pemeriksaan ini merupakan salah satu persyaratan yang sebaiknya dilakukan emang sebelum nikah Teh. Harus benar-benar dilakukan ya Teh ya. Sebenarnya ini bukan hanya untuk wanita saja ya, untuk kedua calon mempelai harus melakukan tes sebelum menikah. Namun pasalnya emang tidak semua wanita yang hendak menikah memiliki riwayat kesehatan yang baik ya Teh ya. Bahkan ada juga tuh beberapa masalah kesehatan yang mungkin bisa terdeteksi selama ini yang nggak ketahuan gitu ya, yang nggak terdeteksi. Nah di sini peran tes kesehatan sebelum menikah yang akan membantu menilai kondisi kesehatan Teteh sama si calon suami Teh. Terlebih karena nantinya akan berkeluarga nih Teteh ya Teh ya, dan memiliki keturunan. Setidaknya sejak dini Teteh sama pasangan Teteh harus mengetahui resiko kesehatan yang mungkin dimiliki sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dengan begitu, perencanaan jangka panjang yang akan diambil setelah menikah nantinya pun akan lebih matang Teh. Golongan darah juga kadang-kadang diperiksa ya Teh ya. Pokoknya semuanya. Terus ada pemeriksaan urin, pemeriksaan penyakit menular atau PMS ya Teh ya, yang biasa emang terjangkit ya untuk di kalangan wanita atau laki-laki ya Teh. Terus ada juga pemeriksaan organ reproduksi dan kesehatan lainnya yang menyangkut ke Kespro. Apa itu Kespro, Bu Bidan? Nah, jadi Kespro itu adalah suatu kata atau istilah kesehatan reproduksi yang dimaksudkan itu dengan keadaan sehat menyeluruh serta fungsi reproduksi yang normal Teh. Jadi seseorang dengan reproduksi yang sehat bukan hanya kondisi bebas penyakit, tetapi juga kehidupan seksual yang menyenangkan. Jika dilihat dari persiapan pernikahan, maka pemeriksaan kesehatan reproduksi atau Kespro yang tadi saya sebutin ya Teh ya, itu hanya sebagian dari yang dibutuhkan untuk mempersiapkan suatu pernikahan yang sehat Teh. Kan pernikahan bukan hanya mempersatukan dua hati yang memiliki perasaan dan tujuan hidup yang sama, namun umumnya juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan sebagai pewaris pasangan ya Teh ya. Pasangan pewaris keturunan yang sehat ya Teh. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan lebih ditujukan untuk persiapan menghasilkan keturunan yang sehat sejahtera. Selain itu, pemeriksaan Kespro juga berfungsi untuk menciptakan hubungan pernikahan yang aman nih Teh sama Teteh sama si calon suami Teteh ya Teh ya. Artinya bebas dari infeksi yang mungkin dibawa oleh salah satu atau kedua pasangan dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang akan dibina.
Nah, dari kesehatan reproduksi itu nanti kita bisa tahu nih Teh, kesehatan reproduksi si teteh sama si calon suami teteh. Iya. Ya nanti kalau Iya, misalkan ada iya. gangguan atau gimana bisa diobati sejak dini Iya. sebelum teteh hamil gitu ya Teh ya. Iya. Emang kapan dan di mana Bu pemeriksaannya? Ya, jadi kita tuh harus memeriksakan itu. Rekomendasi terbaiknya melakukannya setidaknya 3 hingga 6 bulan Teh sebelum ada acara pernikahan atau teteh sebelum resmi nikah nih sama si AA ya Teh ya. Jadi umumnya tes pranikah dilakukan sebagian besar pasangan yang sangat mendambakan keturunan Teh. Jadi enggak untuk yang menunda-menunda gitu ya Teh ya. Biar bisa langsung adanya kehamilan secepat mungkin dan keturunan yang sehat nantinya gitu Teh. Teh. Iya. Terus kalau misalnya untuk di mana ceknya, Teteh bisa ngecek ini di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu ada rangkaian pemeriksaan yang bersifat umum, sehingga kebanyakan rumah sakit itu menyediakan layanan tersebut gitu Teh. Ya, jadi biar untuk lebih konkret lagi gitu Teh, nggak pemeriksaan di kayak klinik gitu ya Teh, untuk Iya. lebih detail lagi. Sebaiknya Teteh milih rumah sakit yang terbaik menurut Teteh, yang cocok sama Teteh dan si AA-nya. Nanti dikonsulin aja sama AA-nya ya Teh ya, dibilangin gitu untuk Iya. di mana untuk pemeriksaannya yang lebih nyaman dan lebih enak gitu Teh ya Teh ya. Iya Bu. Pas usia saya ini ya Bu Bidan. Untuk perkawinan Iya. sama untuk nikah gitu ya Iya, Teh ya. umur 23. Untuk perkawinan sih emang udah pas banget ya Teh ya. Jadi Ya. perkawinan itu diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Untuk sekarang ya Teh ya, Ya. tercantum dalam pasal 1 ayat 1. Terus ada pemberian dispensi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat 2, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Itu dalam tanda kutip ada alasan gitu ya Teh ya, kalau misalnya nikah di umur sebelum 19 ya. Untuk usia kehamilan di usia 23 tahun ini udah cukup matang Teteh nih Teh, udah Iya. siap nih Iya, rahim Teteh untuk bisa hamil ya Teh ya. Semoga nanti kehamilan Teteh ini sehat ya Teh, kondisi suami, calon suami Teteh dan Teteh juga sehat sampai keturunannya nanti gitu Ya, Teh. amin. Ini penjelasan dari saya udah cukup atau belum nih Teh? Belum bisa Udah dipahami cukup. belum? Iya, alhamdulillah Bu Bidan, terima Ah, kasih. Iya, sama-sama Teh. Nanti jangan lupa disampaikan ya Teh ya sama Iya. calon suaminya Teh. Semoga Iya. lancar dan diberi kemudahan ya Teh. Sehat ya Teh. Iya. Makasih. Bu Assalamualaikum. Bidan. Sekian persembahan video tentang konseling pranikah dan prakonsepsi bagi calon pengantin yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.